binniat, dengan mau membersihkan hadas kecil dengan memakai air satu bak, satu sungai, bahkan selautan, tanpa niat tidak akan bersih. Tapi walaupun satu gelas niat untuk bersuci menghilangkan hadas kecil, insya Allah bersih. Demikian ketika kita punya hadas besar, tidak dengan niat, walaupun satu sungai, satu laut, tidak akan bersih. Tapi satu ember, a'lahu ila adnahu, dengan niat nawaitu usra di rohil hadasil akbari hablillahi ta'ala. Satu ember bersih. Itu pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal athar wa nasakhal ajal wal qulubu indahu mutiyah wa sirru indahu alaniyah. Al halalu ma ahal wal haramu ma haram wad dinu ma syara wal amru ma qada. Al khalqu khalqu wal abdu abdu wa huwa Allahur rahmanur rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innakum latamutuna kama tanamun wa tub'atuna kama tastayqidun wa tuhasabuna bima ta'malun thumma innaha la jannatun abada aw la narun abada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar almarhum almarhumullah Kiai Haji Thohir, putra putrinya, cucu cicitnya, para mantuk-mantuknya yang mohon maaf saya tidak dapat menyebut
menyebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi ikram takzim hormat saya kepada para beliau, para alim ulama, para tokoh, aparatur pemerintah, santriawan, santriawati, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kita pada malam hari ini ada dua tema, dua maudhu. Yang pertama memperingati haul almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Thohir. Yang kedua kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah haul, perhatikan jangan ada yang ngobrol, kita mau ngaji. Sedikitnya ada 4 manfaat. Ada berapa? Berapa? Supaya hafal. Karena orang-orang sebelah sana ada yang mengatakan bahwa memperingati haul adalah bid'ah. Supaya kita paham apakah haul itu bid'ah atau tidak, kita ngaji pada malam hari ini. Sedikitnya ada 4 manfaat. Perhatikan baik-baik. Manfaat yang pertama adalah silaturahmi. Silaturahmi itu ajaran agama Allah. 14,5 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim." Barang siapa yang ingin dileluasakan rizkinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahim. Perhatikan. Yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan silaturahmi Allah akan leluasakan rezeki, Allah panjangkan usia. Wallahi pulang dari sini Allah buka pintu rezeki kita. Pulang dari sini Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah, tolong catat, mengenang jasa. Harimau mati meninggalkan belanga. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Manusia mati meninggalkan jasanya. Jasa almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Thohir luar biasa. Dulu ketika saya kesini, saya masih berjumpa dengan beliau. Begitu tawaduknya, padahal beliau adalah seorang berilmu. Dan beliaulah yang menyebarkan agama di lingkungan masyarakat Gunung Bunder ini. Kita mengenal agama, kita mengenal sholat, kita mengenal puasa, kita mengenal rukun iman, rukun Islam.
kita mengenal ajaran agama Allah Subhanahu wa taala berkat beliau, jasa beliau sampai sekarang, bahwa jasa beliau terus menerus, bahkan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Ini rizki yang kita makan, rizki yang datang asbab beliau. Kita mengasih makan 5-10 anak susah. Yang datang ke sini berapa ribu, berkat haul beliau semua bisa makan, betul? Ini yang disebut dengan mengenang jasa. Untuk apa? Untuk kita suri tauladani jasanya itu, kesolehannya itu, ilmunya itu, sehingga kita dapat mengikuti hidup kita seperti beliau. Keberkahan usianya, keberkahan ilmunya, keberkahan keluarganya. Terlihat bahwa beliau sekarang meninggalkan tirkah pendidikan dari mulai SD, SMP, sanawiyah, pondok pesantren. Ini adalah merupakan jasa yang harus kita ikuti, yang harus kita tiru, yang harus kita tauladani. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah dzikrul maut. Apa? Dzikrul maut, mengingat kematian. Kalau 23 tahun yang lalu almarhum al-maghfurullah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, karena memang hidup kita di alam dunia ini sebentar saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu sabdanya, "Ahmad ummati sittina wa sab'ina sana." Usia umur daripada umatku antara 70 saja, kurang lebih sedikit 70 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahun silam kita belum ada, betul? 100 tahun yang akan datang, pastikan bahwa kita semua telah tiada. Karena sepanjang apapun umurnya, tidak ada yang duduk di tempat ini usianya 100 tahun, betul? Sahabat-sahabat saya 50 tahun sudah inna lillahi wa inna ilaihi. Kemarin kakek nenek kita telah tiada. Kemarin bahkan mungkin ada yang ibu bapaknya telah tiada. Dan kemarin yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diumumkan di masjid adalah saudara kita. Besok tinggal nunggu giliran kita. Besok tinggal nunggu diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin fulan telah wafat, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah siap bekal setelah kematian? Ada awal, tidak ada akhir. Kehidupan yang sangat panjang, abadan abadah, selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Idris alaihissalam satu hari berjumpa dengan malaikat malakal maut. Kemudian malaikat malakal maut itu menyerupai seorang laki-laki. Ketika ditanya, siapakah engkau? Aku adalah malaikat malakal maut. Di kasat mata Nabi Idris alaihissalam, ini manusia, tapi ia mengaku sebagai malaikat malakal
engkau cabut ruh aku sebentar saja. Kemudian setelah engkau cabut ruh aku, engkau masukkan kembali ruh aku itu ke dalam jasad. Apa kata malaikat malakal maut, wahai Idris alaihissalam? Aku tidak kuasa untuk mencabut ruh siapapun, hatta seekor semut, apalagi untuk mencabut ruh orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku datang ke sini sesungguhnya setelah mencabut ruh tetangga, karena engkau sering bangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam para malaikat sana, sehingga aku sempatkan untuk silaturahmi dengan itu. Apa kata Nabi Idris alaihissalam? Kalau begitu, engkau izin kepada Allah, sampaikan kepada Allah, Idris ingin dicabut roh hanya sebentar saja. Maka malaikat malakal maut pun datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang silaturahmi dengan Nabi Idris alaihissalam yang berujung ingin dicabut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu yatawallas sholihin. Allah itu adalah wali bagi orang-orang soleh. Bumi dihamparkan, menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuh. Laut berdebur ombak. Di sana ada ikan-ikan, bahkan di bawah laut ada minyak, ada kandungan-kandungan. Aku semuanya ciptakan untuk manusia. Annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Sesungguhnya bumi ini aku wariskan, aku ciptakan, aku wariskan untuk orang-orang yang soleh. Kemudian surga aku ciptakan untuk orang-orang yang soleh. Idris, hambaku yang soleh, hanya minta dicabut terus sebentar saja, lakukan oleh engkau. Maka malaikat malakal maut pun kembali ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Ruh pun dicabut oleh malaikat malakal maut. Kemudian karena perjanjian kembalikan lagi, maka ruh pun dimasukkan kembali ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Nabi Idris alaihissalam berubah, wajahnya yang ceria menjadi biru kehitaman. Nabi Idris alaihissalam berubah 180 derajat. Yang tadinya ceria berubah menjadi seolah-olah sedang menghadapi problem yang sangat besar. Sehingga malaikat malakal maut terpaksa harus bertanya, wahai Idris, ada apakah gerangan yang terjadi? Ketika aku datang berjumpa dengan engkau, begitu bahagia, nampak di wajah, ceria nampak di wajah. Akan tetapi usai dicabut, kemudian ruh itu dikembalikan kembali ke dalam jasad engkau, wajah engkau biru kehitam, sehingga engkau seolah-olah sedang menghadapi problem yang sangat berat, yang sangat besar. Rupanya walaupun malaikat malakal maut sering mencabutku, akan tetapi beliau tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya peristiwa dicabut ruh itu, sehingga ingin bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, wahai Idris, coba engkau jelaskan kepadaku bagaimana sesungguhnya peristiwa dicabut ruh itu. Nabi Idris alaihissalam belum lagi cerita tentang bagaimana proses dicabut itu. Nabi Idris nangis sejadi-jadi, mengalirkan air mata, membasahi pipi, membasahi jenggot. Setelah ia berkata, wahai malaikat maut, kalau engkau ingin tahu bagaimana sesungguhnya peristiwa dicabut ruh itu, engkau seolah-olah menebang satu pohon. Pohon itu penuh dengan dahan dan ranting. Pohon itu penuh dengan duri. Kemudian pohon setelah engkau tebang,
engkau masukkan di bokongku, tembus di ubun-ubunku. Setiap dahan ranting mengikat usus dan setiap uratku, setiap duri menutup setiap dagingku. Kemudian engkau tarik dengan tenaga yang sangat kuat. Wallahi, tidak pernah aku merasakan sesakit itu. Tidak pernah aku merasakan semenderita itu. Wahai malaikat maut, saking sakitnya aku, saking menderitanya aku, lepas ruh dari jasad. Bapak Ibu sekalian, seperti itu sesungguhnya. Dicabut ruh itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya masih teringat ya Jukul apa yang disebut dengan dha'iqatul maut, akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik akhir hayat beliau kakinya tidak bisa berjalan, tangannya tidak bisa bergerak. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu anhum telah menunggu di sana, menunggu kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kecintaan kepada umat, kecintaan kepada sahabat jauh lebih besar dari penyakit yang dideritanya, sehingga Rasulullah SAW bisa berdiri, Rasulullah bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, sehingga sampai di mimbar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan dalam pidato terakhir, wahai sahabat-sahabatku, kalian semuanya berada dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah tausiah terakhir, pidato terakhir dengan kalian. Aku ingin sampaikan kepada kalian, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apakah dua perkara itu? Apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat selama. Kitab Allah dan sunnahku, kata Rasul. Sesungguhnya Rasul ingin bicara baik, akan tetapi Rasul sudah tidak mampu berbicara lagi. Lidahnya keluh, badannya mulai bergetar, hampir jatuh. Untung Sayyidina Ali cekatan, dipeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipapah ke kamarnya, diserahkan kepada istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, kepada putrinya tercinta Siti Fatimah radhiyallahu anha. Keringatnya mengalir deras basah. Rasulullah demam yang sangat luar biasa. Matanya tidak lagi bisa terbuka, mulutnya tidak lagi bisa bicara, tangannya sudah tidak lagi bisa bergerak, kakinya sudah tidak lagi bisa bergerak. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu seraya mengucapkan assalamualaikum. Siti Fatimah bergegas membuka pintu itu. Pas dibuka pintu ada seorang laki-laki. Siti Fatimah berkata, ayahku dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin menjumpai tamu siapapun. Pintu pun ditutup oleh Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah duduk lagi mengurus ayahandanya tercinta. Akan tetapi tiba-tiba Rasulullah matanya terbuka, mulutnya dapat berbicara seraya bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, siapa gerangan yang datang? Kata Siti Fatimah, seorang laki-laki, wahai ayah. Aku tidak kenal kepadanya, tapi aku sudah sampaikan bahwa ayah dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin berjumpa dengan siapapun. Pintu aku tutup kembali, wahai ayah. Apa kata Nabi kita Muhammad
bukan seorang laki-laki. Dia adalah seorang yang dapat memisahkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Dia adalah seorang yang dapat memisahkan antara ruh dengan jasad seseorang. Dia datang ke sini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat malakal maut. Tolong gua buka pintu itu, suruh dia masuk ke dalam. Siti Fatimah kaget luar biasa bahwa yang datang ternyata malaikat malakal maut. Sesungguhnya Siti Fatimah enggan untuk membuka pintu, karena manakala dibuka pintu, malaikat malakal maut datang untuk mencabut ayahandanya tercinta. Akan tetapi diperintahkan oleh ayahnya, mau tidak mau Siti Fatimah terpaksa membuka pintu itu. Malaikat malakal maut pun salam yang kedua kali, assalamu alayka ya Rasulullah, wa alayka salam ya malaikat malakal maut. Kata malaikat malakal maut, ya Rasulullah, boleh aku masuk ke dalam kamar? Rasul bertanya, kenapa engkau harus bertanya boleh atau tidak engkau masuk ke kamar aku? Kata Rasulullah SAW. Jawab malaikat malakal maut, Allah telah memanggil aku. Sebelum aku masuk ke kamar engkau, aku disuruh bertanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau mempersilahkan, aku disuruh masuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau menolak, aku disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu proses wafat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menolak kedatangan kehadiran engkau? Kedatangan kehadiran engkau adalah yang mempercepat perjumpaan aku dengan kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk engkau ke dalam kamar dengan penuh sopan dan santun. Malaikat malakal maut mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, wahai malaikat, tidakkah engkau beserta Jibril alaihissalam? Tidak. Jibril alaihissalam sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka proses kewafatan engkau, wahai Muhammad. Nabi pun menengadah ke atas mencari di mana posisi malaikat Jibril alaihissalam berada. Rupanya malaikat Jibril telah turun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, stop oleh Rasulullah SAW. Wahai Jibril, stop di situ. Kemudian malaikat Jibril pun menghentikan perjalanan. Ada yang aku ingin tanyakan, kata Rasulullah. Rasul bertanya, wahai Jibril, apa hakku setelah kematian aku? Malaikat Jibril menjawab, 8 pintu surga telah dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. 7 pintu neraka telah ditutup rapat-rapat, dikunci rapat-rapat dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Malaikat dibariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit pertama sampai dengan langit ke-7 dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Tapi dilihat oleh malaikat Jibril alaihissalam, tidak nampak kebahagiaan, keceriaan di dalam wajah baginda Rasulullah. Sehingga terpaksa malaikat Jibril bertanya, wahai kekasih, tidakkah engkau bahagia dengan kabar besar ini? Kabar yang tidak pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul sebelumnya. Kabar ini hanya aku bawa dan aku beritakan, tidak berbahagia. Apa kata Rasulullah? Bukan yang aku maksud, bukan itu. Aku bertanya kepadamu, bagaimana nasib umatku nanti di akhir. Kata Ibu sekalian, dalam keadaan detik-detik sakaratil maut, beliau yang diingati adalah kita sebagai umatnya. Untuk malaikat Jibril alaihissalam menjawab kepada pertanyaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasih Allah,
Aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa 8 pintu surga diharapkan dimasuki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Bahwa 8 pintu surga diharapkan oleh kaum dan umat-umat terdahulu sebelum dimasuki oleh engkau dan umat engkau terlebih dahulu. Rasul tersenyum membayangkan dia masuk ke dalam surga dengan umatnya. Semoga kita bagian dari umat yang dirisaukan oleh Rasulullah untuk masuk ke surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul kalau demikian silahkan engkau turun ke rumahku. Malaikat Jibril turun ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandu proses kewafatan Rasulullah. Wahai malaikat maut, kata malaikat Jibril, yang akan engkau cabut ruhnya ini kasih Allah. Yang akan engkau cabut ruhnya ini adalah Nabi Allah, Rasul Allah. Yang engkau akan cabut ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi, rajanya para rasul. Yang akan engkau cabut ruhnya ini adalah Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah al-Muqarrabin, imamnya para nabi, imamnya para rasul, dan imamnya para malaikat. Hendaklah engkau cabut dengan penuh kelembutan. Malaikat malaikat maut menganggukkan kepala. Ruh pun mulai dicabut. Rasul sudah tidak lagi bergerak kaki. Rasul sudah tidak lagi bergerak perut. Rasul sudah tidak lagi bergerak dadanya. Ruh Rasul SAW sudah sampai di tenggorokan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ruh itu sampai di tenggorokan, rupanya yang namanya sakaratul maut tidak pernah pilih. Rasulullah menjerit sejadi-jadi, kau sakitnya sakaratul maut ini, Rob, sakitnya sakaratul maut ini, Rob, sakitnya sakaratul maut ini. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menoleh ke belakang sehingga Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, jika engkau memandang wajahku dalam keadaan aku menderita sakaratul maut, apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad kekasihku, siapa yang tega memandang kerut kening engkau menahan pedihnya sakaratul maut? Siapa yang tega mendengar jeritan engkau, mendengar jeritan engkau menahan penderitaan sakaratul maut? Kata malaikat Jibril, mohon maaf kalau aku palingkan wajah aku tidak tega memandang wajah. Roh pun terus dicabut oleh malaikat maut. Apa yang tergambar di benak Rasulullah SAW? Bagaimana kalau umatku? Bagaimana kalau umatku dicabut ruh oleh malaikat maut, penderitaannya seperti yang aku rasakan, sehingga Rasul menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, jangan engkau timpakan penderitaan sakaratul maut seperti ini kepada setiap umatku. Biar aku yang menanggung penderitaan sakaratul maut setiap umatku. Engkau timpakan seluruh penderitaan sakaratul maut umatku kepadaku sekarang juga. Bukan Nabi mampu sanggup menanggung penderitaan sakaratul maut setiap umatnya. Akan tetapi begitu kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, sehingga seolah-olah beliau sanggup untuk menerima penderitaan sakaratul setiap umat. Hadirin kaum muslimin, wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ruh pun terus dicabut.
oleh malaikat-malaikat maut. Tiba-tiba Rasulullah matanya terbuka, padahal terpejam lama. Memandang Sayyidina Ali karramallahu wajah yang ada di sebelah kanan. Lama Sayyidina Ali dipandang. Hampir-hampir Sayyidina Ali memandang bahwa Rasulullah akan hidup kembali. Akan tetapi lama juga tidak bicara. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidina Ali mendekat, kemudian mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Prabu, ada yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita lewat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 3 kali diulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usikum bis salat, usikum bis salat. 3 kali diulang oleh Rasulullah, usikum bis salat. Ali, sampaikan kepada setiap umatku, aku berwasiat kepada setiap umatku, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Sampaikan kepada umatku jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Diulang 3 kali, umatku jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Anggap bahwa kita pada malam hari ini sedang mendapatkan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Dalam detik-detik akhir hayat beliau, yang hanya 1 buku lagi, ruhnya keluar dari tenggorokan beliau. Beliau menyampaikan wasiat, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Karena Rasulullah celaka binasanya orang yang suka meninggalkan salat 5 waktu. Rasul bersabda, celaka binasa orang yang suka meninggalkan salat 5 waktu. Allah akan cabut nur kesolehan dari wajahnya. Kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan salat 5 waktu. Allah akan cabut keberkahan daripada usia, keberkahan daripada rumah tangga, keberkahan daripada perniagaan, pertanian. Allah akan cabut keberkahan daripada jabatan. Celaka binasa kata Rasul orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat ia sakaratul maut, Allah akan jadikan orang yang paling hina di dunia, orang yang paling lapar di dunia, orang yang paling haus dahaga di dunia. Kata Rasul, andai air di lautan diberikan minum kepada orang yang sedang sakaratul maut dan suka meninggalkan sholat 5 waktu, air 1 lautan tidak akan menghilangkan haus dan dahaga. Kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat dikubur, yang mengkubur berangkat 7 langkah, maka akan dihimpit oleh bumi. Kata Rasul, sehingga tulang rusuknya berserakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan 1 ular yang namanya ular Judaul Aqrab. Badannya terbuat dari besi, kukunya terbuat dari tembaga. Kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, akan dicabik-cabik, disiksa oleh ular Judaul Aqrab sampai hari kiamat nanti. Kata Rasul, binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Besok di hari kiamat, pada saat alam dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehancur-hancurnya. Ila zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Pada saat bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat, dan bumi ini mengeluarkan isi perutnya. Kemudian manusia bertanya-tanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup
Entah alam ini reruntuhannya dibuang di mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala seketika alam ini berubah menjadi alam ba'ats, alam dibangkitkan setiap umat manusia. Alam mahsyar, alam dikumpulkan setiap umat manusia. Alam jaza, alam dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Manusia akan berjalan selama 50.000 tahun di bawah lapangan perak, di atas matahari jaraknya hanya 1 hasta. Tidak ada alas kaki, tidak ada sendal, tidak ada sepatu. Percaya atau tidak, kita akan berjalan 50.000 tahun nanti di akhirat, di alam ba'ats, di alam mahsyar. Kemudian Allah akan buka sebuah persidangan besar. Kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana hanya ada 2 tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sebagian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian manusia akan dibakar buku catatan amal. Kata Rasul SAW, binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Dia akan menerima buku catatan amal dengan tangan kiri. Artinya apa? Dia binasa dalam perjalanan berikutnya. Apakah perjalanan berikutnya itu? Meniti siratal mustaqim. Perjalanan 3000 tahun. Meniti siratal mustaqim. Jembatan paling kecil, lebih kecil daripada rambut jemlah. Apa siratal mustaqim? Jembatan paling tajam, lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Apakah siratal mustaqim itu jembatan yang paling curam? Karena di bawahnya ada 7 lubang api neraka. Orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, pada saat dia meniti siratal mustaqim, ketika berada di lembah neraka jahanam, setiap 1 waktu sholat kata Rasulullah, dia akan disiksa 8.000 tahun. Tinggal kita hitung sekarang. Perempuan di atas itu kalian, sejak usia kalian 9 tahun sampai hari ini. Laki-laki sejak 15 tahun. Di usia balik kalian hitung sampai hari ini, berapa kali sholat 5 waktu tinggal? Kalau 1 waktu 8 tahun, maka berapa 10 tahun, 1000 tahun kita akan mendekam dalam azab api neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat tangannya semua. Kita sebentar lagi akan masuk puasa Ramadan. Wallahi tidak akan diterima puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sholat kita rusak. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Idza suhat sholat sairul amal wa idza fasadat fasada sairul amal. Yang pertama akan dihisab nanti di akhirat sholat terlebih dahulu. Rusak baik sholatnya, maka semua amal akan diterima. Rusak sholatnya, walaupun ke Mekah setiap tahun, umroh setiap saat, masjid dibangun di mana-mana, fakir miskin disantuni, janda jompo disantuni. Apabila sholat kita rusak, semua amal-amal itu yang kecil sampai dengan yang besar, haba amal surah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kecil sampai dengan besar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digantungkan dengan sholat kita. Yuk kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Angkat tangan bersama. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Malam hari ini kami datang kepadamu. Tiada lain dan tiada bukan untuk mohon ampun dan tobat kepada dari meninggalkan sholat 5 waktu, dari usia balik perempuan 9 tahun, laki-laki 15 tahun, sampai hari ini tidak terhitung jumlah sholat 5 waktu yang kami tinggal. Sementara sebentar lagi akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada artinya puasa di bulan Ramadan kalau sholat kami rusak. Rabb, ampuni dosa meninggalkan sholat. Ampuni dosa meninggalkan sholat. Ampuni dosa meninggalkan sholat. Ya Rabb, tobat kami karena kami sering meninggalkan sholat 5 waktu. Tobat kami karena kami sering meninggalkan sholat 5 waktu. Tobat kami karena kami sering meninggalkan sholat 5 waktu. Rabb, pelihara kami untuk menjaga
jaga sholat 5 waktu. Pelihara suami kami, pelihara istri kami, pelihara anak cucu cicit kami, pelihara keluarga kami, pelihara masyarakat bangsa kami. Karena kehancuran dunia saat ini, karena kami lalai untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Istiqomahkan kami memelihara sholat 5 waktu. Rasul engkau bersabda, barang siapa memelihara sholat 5 waktu akan diberkahkan rezeki, akan dibebaskan daripada azab kubur, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, meniti siratal mustaqim secepatnya, masuk ke dalam surga bi khairi hisab. Ya Allah, anugerahkan itu semua. Istiqomahkan kami untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Istiqomahkan kami untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Istiqomahkan kami untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Wafatkan kami dalam sholat, wafatkan kami dalam ruku, wafatkan kami dalam sujud, wafatkan kami husnul khatimah. Birahmatika wa izzika wa hizika ya akramal akramin wa ya mujibas sahin. Insyaallah tobat kita, mohon ampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh pun terus dicabut oleh malaikat maut di akhir hayat beliau. Beliau memanggil kita sebagai umatnya, ummati, 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 ummati. Maka lepaslah ruh dari jasad panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti akhirat mendapatkan syafaatul husna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menutup daripada acara pada malam hari ini, walaupun saya tidak diberikan tugas untuk menyampaikan tentang Ramadan, tetapi karena di hadapan kita kurang lebih 14 hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan, dan kita berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga Allah berkahkan kita di bulan Rajab, berkahkan kita di bulan Sya'ban, yang paling utama Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah menjadikan nama salah satu bulan dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada nama bulan yang namanya Ramadan. Ada bulan yang namanya Ramadan. Pasti ada maksud dan tujuan. Kita memberikan nama anak kita saja ada maksudnya tidak? Ada tujuannya tidak? Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan nama bulan Ramadan ada maksud dan tujuan. Bapak Ibu sekalian, tolong yang di atas dengarkan, yang di bawah dengarkan. Ramadan itu bahasa Arab. Bahasa apa? Ramadan itu bahasa Arab yang terambil dari kata-kata Ramadan, yarmadu, Ramadan. Ini saya pernah sampaikan di tahun yang lalu di TV One dalam Damai Indonesia. Amplopna 60 juta. Iya panitia wani yang udah gak bakal wani lumayan. Awas waniana 60 diukur 2 kali 8 menit. Air kita bisa sajam ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu perhatikan terambil daripada kata Ramadan, yarmadu, Ramadan. Artinya apa? Api yang panas menyengat, membakar sehingga menjadi debu. Itu artinya Ramadan. Perhatikan baik-baik
baik sehingga pulang dari sini kita dapat mengisi bulan Ramadan yang akan datang dengan betul-betul. Ramadan itu adalah api yang panas membakar sehingga menjadi debu. Paham? Anak-anak, ini santri. Ramadan itu adalah artinya api yang membakar panas sehingga menjadi debu. Itu arti Ramadan. Di alam dunia ini Bapak Ibu sekalian ada 3 kekuatan. Ada berapa? Kekuatan yang pertama yang disebut dengan angin. Kekuatan yang kedua yang disebut dengan air. Kekuatan yang ketiga yang disebut dengan api. 3A. Angin, air, api. Ayo. Angin, air, api. Angin, air, api. Ini 3 makhluk ini punya kekuatan dahsyat. 4 tahun yang lalu di Jepang, hanya 3 jam setengah, angin punya mau, gedung-gedung tinggi ditiup angin hancur berantakan. Hanya dengan 3 jam setengah saja. Ini dahsyat kuatnya. Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih kuat dari angin, namanya air. Bukan di Jepang, di Indonesia, di mana di Aceh. Dan heran, sangat heran, sama waktunya. Di Jepang 3 jam setengah, di Aceh juga 3 jam setengah. Karena anginnya punya Allah, airnya juga punya Allah. Aceh dibangun 200 tahun. Kemudian disemur oleh air, hancur berantakan, betul? Ramai cerita di mana-mana mendunia kehancuran Aceh. Diterjang ombak air, betul? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada yang jauh lebih dahsyat daripada angin, daripada air, yang namanya api. Baru nanti ketahuan rahasia Allah memberikan nama kepada bulan ini, namanya bulan Ramadan. Pak, Bu sekalian, kalau dengan angin sehancur apapun, puing-puing masih ada, betul? Bekas-bekas reruntuhan masih ada. Sedahsyat sehebat apapun air, redak di Aceh, bangkai-bangkai masih terlihat. Bangunan-bangunan hancur, masih terlihat bekasnya. Tapi hebatnya api, kalau tidak percaya balik video, mari bensin saja dia. Belum tengah mana. Cerita kunaon? Bensin. Ulah pakai bensin, pakai korek api wes pentul, keceres. Belum. Tungguan, kira-kira naon anunya sih? Mual aya anu genting jadi tihan jadi, lamun aya pamajikan oke jadi, aya anak jadi, pasti semuanya jadi. Debu itulah dahsyatnya api. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan nama salah satu bulan daripada bulan Ramadan dinamai dengan bulan Ramadan, karena manakala seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berpuasa 30 hari saja, maka akan dihancurkan dosanya seperti api menghancurkan sehingga sesuatu menjadi debu. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan
dengan dasar iman. Wahtisaban dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup. Masya Allah. Mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan. Sungguh-sungguh kita puasa di bulan Ramadan. Hanya 30 hari. Allah tahu ini wajah-wajah gemar maksiat, betul? Wajah-wajah gemar maksiat, wajah-wajah gemar durhaka, wajah-wajah salah nusuk. Betul? Betul? Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Yang menjadi pertanyaan, hidup kita selama ini lebih banyak ibadah atau lebih banyak haram jalan? Jawab. Jawab. Kira-kira waktu air kurang masuk karena surga atau asup karena neraka? Ayo kira itu amal. Ayo kira. Ini keluar bahasa Saraini. Kira-kira waktu kurang air seperti dia ke surga atau ke neraka? Jawab. Allah Subhanahu wa taala tahu kepada kita gemar dan maksiat, gemar durhaka, gemar sia-sia. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan hanya 1 bulan kita puasa di bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Artinya kembali fitri suci. Hebat atau tidak? Dihancurkan dosa-dosa kita. Hanya dengan 30 hari kita puasa di bulan Ramadan sehingga kita kembali suci. Oleh karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan usia kita di bulan Ramadan dan kita sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Karena usia kita belum tentu sampai kepada Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya menyampaikan ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Kiai Haji Almarhum Al-Nur Fakih yang telah memberikan kepercayaan kepada saya mengundang untuk berbicara di tempat ini. Akan tetapi mohon maaf apabila banyak kekurangan-kekurangannya. Dulu terus terang saya belajar ceramah di masjid dengan imam, sehingga saya sekali ini melang-lang buana bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke Thailand, bisa ke Vietnam, bisa ke Kamboja, bisa ke India, bisa ke Pakistan, bisa ke Bangladesh, bisa ke Kenya, bahkan bisa ke Somalia. Hampir sebagian negara di seluruh dunia saya pernah tinggal di sana untuk menyampaikan yang belajar ceramahnya di masjid ini dulu. Alhamdulillah, ini masjid punya sejarah buat saya. Semoga ini masjid juga memberikan manfaat. Kita doakan almarhum karena yang keempat manfaat daripada haul adalah berdoa, mendoakan kepada orang yang kita hauli, yaitu almarhum siapa? Kiai Haji Taufik. Semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, diluaskan di alam barzahnya, diterangkan di alam barzahnya, kemudian dirahmati di alam barzahnya, besok di akhirat dimasukkan ke dalam surganya beserta kita murid-muridnya. Kemudian semoga keluarganya diberikan kekuatan, kemampuan, kecerdasan untuk meneruskan perjuangannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi ridwan ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
sallallahu alaihi wasallam ila qadri abadi wa wali wasami ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyayikh wa maghariba khususan ila hadrati al-maqbur al-marhum Haji Taufik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma la tu'inna ajrahum wa la tu'inna badahum wa tu'inna walahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinnah wa la taj'al kuburahum qubbatan min kufratin ya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Rabbal ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ini sedang belajar meneruskan perjuangan ayah, yaitu Mama Bakri yang muridnya ada di sini, almarhum Bapak Haji Raidi di sini. Ada putra-putra, Masya Allah, itu kesayangan Mama Bakri. Bapak Ibu sekalian, untuk meneruskan silaturahmi keluarga besar daripada Gunung Bundar, nanti pada bulan Syawal pesantren Mama Bakri menerima kembali santri baru. Amboga duit ala sukwe sarua jemaah bahwa amboga duit kita lima, untuk boga duit kita lima. Insya Allah pondok pesantren Mama Bakri Sareng masih meneruskan tirkah dan perjuangan Mama Bakri Sareng yang yatim dibebaskan, yang tidak punya uang dibebaskan, ambil uang menyaksiat bukan itu maya pesantren. Benar. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.